masuk ke ranah ini, saya bilang yang saya lawan itu santet Indonesia. Santet dalam definisi tahun 97, santet dalam definisi lebih besar yang mana kalau santet itu dikatakan racun, trik sulap segala macam ya itu hal yang doir tadi kan. Sebenarnya hal yang ada. Tapi kalau yang saya tidak percaya adalah santet yang mana para pelakunya itu bisa mengkoordinir jin dan setan untuk membunuh atau mencelakakan manusia. Saya tidak percaya. Jadi gini, pertama-tama kita juga perlu dikasih disclaimer tadi. Disclaimernya udah banyak banget dan itu udah bagus banget. Artinya kita tidak pernah berbicara di sini berarti masalah keimanan. Enggak. Berarti karena keimanan tuh kita sudah sepakat semuanya. Iya, enggak perlu. Berarti kita di sini berbicara tentang masalah perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat aku pikir pertama di dalam Islam punya keluasan yang sangat luar biasa sekali. Jadi ada satu misalnya kasus itu bisa dari pendekatan manapun. Nah, kita coba ngajak berpikir ya. Karena kan antum kan pasti senangnya kan ngajak orang berpikir. Kita coba contoh gini. Ada kasus ada orang bunuh orang lain. Misalnya taruhlah aku bunuh misalnya siapa gitu misalnya. Terus tiba-tiba ketika aku di pengadilan aku ditanya, "Kamu bunuh orang ini?" Aku bilang tidak, bukan aku yang membunuh. Tapi jin. Gimana caranya nih? Ini kan faktanya kan ada orang yang mati nih ceritanya nih, ya kan ya. Ini ada orang yang mati terus aku bilang sebenarnya aku cuma megang pisaunya, tapi sebelum aku nusuk dia udah mati. Karena kenapa? Karena jin yang nusuk dia. Ini serius deh, aku lihat jin yang nusuk dia. Orang bilang, sebentar bos, lu di sana berdua, ya kan? Ada kemudian kamera yang jelas-jelas memperlihatkan seperti itu, tapi dia kekeh tetap tidak, ya tetap dia dihukum dong. Orang mana mau dengar yang lain kan gitu kan. Terus gimana caranya membedakan pembunuhan yang dilakukan oleh jin dan pembunuhan yang tidak dilakukan oleh jin kan itu kan problematika kita tuh. Nah dari titik itulah kemudian kita berpikir kalau kita lihat satu problematika yang kita lihat adalah yang zahir dulu. Secara goib itu bisa semua orang berpendapat. Nah, aku punya teman yang mengatakan bahwasanya gangguan jin itu nyata. Kita juga sepakat kalau gangguan jin itu nyata. Gitu kan ya. Bahwasanya bisikan itu kan gangguan juga ya. Buat orang pengen bunuh diri, membuat orang putus asa dan segala macam. Mungkin malas, mungkin gitu kan. Walaupun kayaknya kalau aku malas itu kebanyakan gara-gara aku sendiri deh gitu kan. Bukan gara-gara jin. Nah, tapi balik lagi dengan tadi yang antum tanyakan. Kita bacain aja ayatnya ya. Bahwasanya ini ayatnya dalam bahasa Indonesia yang tadi dibacain sama Mas Ferry, dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang goib. Nah ini berkaitan dengan yang sebelumnya. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan seperti sekarang hingga dia menyisihkan orang-orang buruk atau munafik daripada yang baik. Nah jadi sebenarnya ini yang dimaksud dengan hal yang goib yang dibahas sama para mufasir juga. Yang aku baca tadi bahwasanya yang dimaksud dengan hal goib itu adalah kita nggak tahu mana yang benar dan mana yang munafik. Maka Allah tunjukkan lewat itu. Nah dan Allah kemudian katakan bahwasanya Allah tunjukkan itu dengan cara rasul-rasulnya yang dikasih tahu bahwasanya itu yang dimaksud dengan ada orang-orang yang baik dan buruk. Tapi kan manusia nggak tahu. Nah maka diperlihatkanlah dalam keadaan perang Uhud itu, jadi kelihatan muncul ke atas. Nah dan berkaitan dengan itu berarti apakah kemudian jin itu termasuk perkara goib? Iya, kita sepakat bahwasannya jin termasuk perkara goib, jin itu ada. Nah tapi balik lagi ke pertanyaan antum, kalau misalnya kita berpendapat bahwa jin tidak bisa mencelakakan manusia, apakah itu adalah sesuatu yang diperbolehkan? Menurutku nggak ada masalah. Nggak ada masalah, itu diperbolehkan di dalam agama kita untuk berpendapat seperti itu. Betul. Karena didasari juga dengan dalil-dalil. Dan enaknya Islam apa? Kalau lu salah, lu dapat 1 pahala. Kalau lu berdasarkan 1 pendapat referensi tertentu. Dan kalau benar mendapatkan 2 pahala. Berarti perdebatan ini sebenarnya perdebatan dalam ranah benar atau benar banget. Bukan perdebatan benar dan salah menurutku ya. Dan yang pasti ya, ada satu hal yang pasti. Yang pasti ketika antum mengatakan bahwasannya mencerdaskan masyarakat sehingga orang-orang itu tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang goib yang salah ini, bukan goib yang benar ya. Oke, kita sederhanakanlah, mistis. Perkara mistis ya, bukan perkara goib. Antum menyadarkan orang tentang perkara mistis yang salah, itu menurutku sudah bagian daripada kebaikan. Itu sudah aku yakini. Berarti apakah benar jin bisa membunuh manusia secara langsung seperti nanam paku atau geledakin perut, Ustaz? Kalau aku juga berpendapat tidak. Nah, itu satu ya. Yang kedua, jadi apakah saya totally wrong, salah kalau menganggap bahwa Al Imran itu bicara bukan cuma soal perang Uhud, tapi akses manusia kepada hal yang gaib ini. Betul, itu juga benar. Menurutku juga kalau manusia, pertanyaan berikutnya kita coba kembangin ya. Apakah ada manusia yang bisa bekerja sama dengan jin? Nongkrong dengan jin lah. Nongkrong dengan jin ya. Di dalam Al-Quran diterangkan memang ada. Bahwa ada kerjasama yang pernah terjadi antara orang-orang daripada manusia. Dia bekerja sama dengan orang-orang dari jin. Dan tadi aku udah baca. Kerjasama itu dalam hal apa? Dalam hal manfaat.
Jadi contoh misalnya ya, dia itu berlindung kepada jin di satu lembah. Nah itu dimaksud dengan kerjasama itu. Atau dia meminta jin tuh untuk melindungi dia. Nah itu adalah kerjasama. Tapi aku nggak ada melihat kerjasama meledakkan perut orang tuh. Atau mengirim paku. Artinya kerjasama itu memang pernah terjadi. Dan kalau kita berbicara tentang perkara-perkara goib yang dibatasin pada Nabi dan Rasul, itu yang memang terjadi pada Nabi Sulaiman, pada Rasulullah ketika membacakan Al-Quran terhadap jin dan segala macam. Nah tapi kalau pada umumnya ya, kita bisa mengatakan bahwasanya itu tidak terjadi kecuali yang diberikan hak-hak privilege khusus seperti para nabi. Dan kalaupun ada di antara manusia yang bisa nongkrong, memang ada di dalam Al-Quran. Berarti kalau tadi disampaikan bahwasanya bukan berarti tidak ada manusia bisa mengakses hal goib, itu benar. Tapi jangan juga dikatakan semua manusia bisa mengakses hal goib. Pembahasan kita kayak tadi, contoh kayak gini ya. Aku bilang sama antum nih, bro, gue punya kenalan nih bro. Kenalan gue bro, tingkat tinggi, bukan manusia nih. Jin. Bentuknya kayak apa Ustadz? Bentuknya kayak gini-gini. Ku sebutin. Nah, bagaimana aku bisa verifikasi diriku sendiri? Apakah aku halusinasi? Ataukah aku misalnya delusional? Atau apa gitu misalnya? Karena aku gak bisa verifikasi. Iya, betul. Nah, terus aku tahu dari mana kalau itu benar. Contoh kayak gini ya. Jangankan ngeliat jin deh. Mimpi Rasulullah. Semua orang pasti pengen dong mimpi Rasulullah. Ya kan? Tapi ada ulama banyak beda pendapat nih. Jadi kita sebelum membahas jin, kita bahas tentang yang sudah jelas. Mimpi Rasulullah. Lu pengen gak? Gue pengen sih. Cuman pertanyaannya adalah ulama berbeda pendapat nggak tentang mimpi dengan Rasulullah? Ada ulama berpendapat begini, yang dimaksud dengan orang-orang mimpi Rasulullah itu pasti benar adalah para sahabat, karena sahabat tahu wajahnya Rasul kayak apa. Sehingga kalau kita mimpi belum tentu benar. Walaupun ada ulama yang mengatakan kalau memang kita mimpi dan itu adalah Rasulullah, mengaku Rasulullah, nggak mungkin setan bisa nyamain. Artinya tetap ada perbedaan pendapat dong. Dan apakah salah satunya harus salah dan salah satunya harus benar? Nggak juga, bisa dua-duanya benar. Dan tergantung keyakinan kita. Nah, jadi kalau kita bahas tentang jin, kalau aku sih ya secara pribadi, aku tuh orangnya sangat tidak bisa bekerja kalau nggak umum. Jadi kalau misalnya penjelasanku itu nanti nggak umum, itu bahaya banget. Contoh ya, kalau aku bilang gini, ayat ini bahwasanya di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran mengatakan ada kerjasama antara manusia dan jin, bukan berarti semuanya bisa kerjasama. Tapi ada kata Allah, maka jangan. Gitu kan ya. Sudahlah ada, maka jangan kan gitu kan ya. Nah bukan berarti juga lantas pertanyaanku kita balik, lah lantas kalau memang ada manusia pernah bekerja sama jin, untuk itu boleh atau enggak? Ya nggak boleh dong. Tetap nggak boleh, hukumnya haram. Berarti ketika dia menjadikan ayat itu misalnya untuk mengatakan ada kerjasama, yaitu kemudian bisa kita katakan kita juga sepakat ada gangguan daripada jin, kita sepakat. Tapi balik lagi misalnya meledakkan tubuh orang, apalagi kemudian dipakai sebagai tipu-tipu dan seterusnya. Ada orang kemudian mengatakan bahwa saya ini adalah dulu misalnya kayak gini dan segala macam. Nah apakah itu adalah sesuatu pendidikan di dalam agama? Jawabannya tidak. Gitu menurutku sih, tapi balik lagi ya, ini artinya kita tidak serta-merta ketika kita merasa sok benar dan orang lain pasti salah ya. Tapi kalau ada dalil ya nggak ada masalah, kita bisa jadi salah banget, bisa jadi. Jadi gitu. Itu yang sempat aku diskusikan panjang, karena balik lagi, namanya kita ngomongin dalil, kita ngomongin tafsir, itu sebenarnya ya benar-benar sesuatu yang udah ada nih keilmuannya, udah ada orang-orangnya ya sudah gitu. Tapi ketika lu segitu gampangnya nuduh orang tanpa dalil atau tanpa ini, ya gak bisa juga gitu loh. Maksudnya, dan menurutku mereka gak fokus pada apa yang antum bahas sih. Yang antum bahas kan adalah bahwasanya ada orang meyakini dengan dukun jadinya syirik kan. Termasuk kemudian meyakini perkara-perkara. Kita coba bahas lebih apa ya? Lebih kayak luas. Bukan, justru lebih spesifik. Kalau misalnya aku meyakini, misalnya contoh ya, ada orang mati misalnya, keluargaku meninggal misalnya. Terus ada orang bilang ini disantet. Terus aku percaya. Padahal gak terjadi begitu. Aku syirik gak? Iya. Iya kan? Jadi artinya kan justru kalau aku percaya, padahal itu bisa sakit jantung atau apa. Atau gini deh, tiba-tiba ada temanku kejeng-kejeng. Mukanya memerah. Aku bilang, bacain ruqyah. Karena aku sudah dari awal sudah mengandalkan pendekatan mistis. Padahal ketika ada orang lagi mau kejeng-kejeng, aku lihat dong, apa dia gak bisa bernapas? Apa dia keselak telepon? Karena ada loh temen, ada orang kesel telepon meninggal loh bro. Ada bro. Maksud, tapi kalau dari pendekatan mistis semuanya dinilai harus kemudian mistis. Orang bacain ruqyah padahal masalahnya bukan itu. Bisa jadi dia usus buntu, bisa jadi kemudian dia sakit ginjal, batu ginjal dan segala macam. Lah itu maksudku yang berbahayanya di situ. Keterbatasan manusia kepada hal yang gaib itu sangat-sangat terbatas, dikecualikan beberapa orang tertentu. Dan beberapa orang tertentu, bahkan di situ state-nya jelas tuh rasul-rasul pilihan gitu kan. Nah, karena jin masuk di dalam hal yang gaib itu tentu kita bisa dalam silogisme tentu ya, semua hal yang tidak berbentuk itu masuk dalam hal gaib. Nah jin adalah hal yang tidak berbentuk, berarti P1 P2 kesimpulan ya jin adalah hal yang gaib. Nah
basisku ini salah nggak Tat? Ketika aku merasa kalau dan yang aku syiarkan kan, yang aku sampaikan kan kita melawan perdukunan betul. Yang mana orang bisa tuh nyelakain orang dari jarak jauh dengan bantuan jin yang bikin orang mati, sakit dan segala macam. Yang mana diceritakan langsung sama pelaku praktisinya yang dia selalu ngeklaim gue bisa ngabisin nyawa orang dengan jin-jin dan kodam-kodam yang gue punya gitu loh. Yang mana itu yang aku tentang dan lawan dari awal. Dan aku nggak sampai sekarang nggak ketemu nih dalam Al-Quran hal yang nggak bisa loh, nggak bisa manusia mencelakakan dengan jin secara langsung kayak gitu tuh. Aku belum ketemu. Ya Al-Baqarah 102 pun mungkin Ustadz bisa lebih jelasin masalah pengecualian dengan izin Allah pun itu yang sering kali dijadiin legitimasi gitu loh. Padahal ya yang tadi dibahas juga dengan di podcastnya Ustadz Felix. Nah itu kalaupun aku salah, aku mohon dikoreksi. Salah loh Fer kayak gitu loh. Aku justru mau minta antum kalau antum bisa ketemu ada orang yang benar-benar bisa kayak gitu. Aku mau pesen. Netanyahu tolong dong. Gimana caranya perutnya meledak gitu maksudnya. Jadi basis dan bukan argumen. Jadi dasarku pun kalau dalam teori dalam perspektif Islam pun sekarang bukan sesuatu yang salah. Maksudku, apakah salah aku punya dasar seperti itu? Di dalam Islam tuh gini, ada namanya pendapat Islami. Dan pendapat Islam itu kan diambil daripada dalil ya. Dan tadi ketika antum mengutip tafsir Al-Quran, lalu kemudian antum mengutip pendapat-pendapat ulama, termasuk tadi kita lihat bagaimana bentuk kerjasama antara manusia dan yang jin sudah dijelaskan juga dalam tafsir dan benar. Nah itu termasuk pendapat Islami. Nah kalau pendapat Islami kemungkinannya cuma dua, benar dan benar banget. Pahala satu atau pahala dua. Nah jadi itu yang seringkali didebatkan sama orang-orang Muslim tuh. Padahal mereka berdebat tentang perkara satu, pahala satu, pahala dua. Contoh musik. Itu perdebatan itu cuma dua ujungnya, benar dan benar banget. Nggak ada dosa kalau sudah pendapat Islami ya. Berarti nggak boleh dong kalau dibilang bukan nggak boleh salah. Maksudku ketika ada orang yang bilang kalau aku tidak meyakini santet dari jarak jauh secara supranatural yang mana orang bisa bekerja, saya tidak meyakini Islam, berarti itu statement yang salah. Itu statement yang jump to conclusion. Karena gini ya, coba lihat ya. Makanya kan Islam tuh sudah benar-benar menggariskan ya bahwasanya yang disebut dengan Muslim itu adalah ketika dia punya 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Selama itu tidak terkompromis maka itu nggak ada masalah. Nah termasuk kemudian perkara-perkara yang kita yakini dengan di 6 rukun iman itu kan semuanya sudah beres. Maksudnya antum nggak ada problematika di sana. Sama kayak aku bro. Aku pernah diskusi sama orang flat earth. Antum kan diskusi sama orang santet nih. Aku diskusi sama orang flat earth. Dan flat earthnya ini ngustad. Dan dia ngambil dari dalam suratul Baqarah gitu kan yang dihamparkan ya. Iya, firosh gitu kan ya. Seperti kemudian ranjang gitu kan. Dan ranjang Ustadz coba lihat ranjangnya Ustadz bulat atau datar. Aku bilang datar gitu kan ya. Nah, kalau Ustadz tidak meyakini bumi itu datar, berarti Ustadz tidak meyakini Al-Qur'an. Sebentar jam to conclusion ini. Gitu kan ya. Nah, maka dia sampai bilang kalau Ustadz tidak meyakini bumi datar berarti Ustadz kafir. Loh, dari mana ceritanya? Padahal kita cuma berbicara tentang 2 tambah 2 4 atau 7. Bagiku 4. Kalau lu bilang 7 nggak apa-apa, cuma bodoh aja gitu kan. Paham gak sih maksudku? Paham. Itu kan kalau flat yang ini kan lebih ekstrim lagi nih. Yang mana ini sebenarnya dosa besar gitu kan, syirik gitu. Itu dia maksudku. Bisa ketika kamu amar ma'ruf nahi mungkar, memberantas namanya syirik, meyakini masyarakat karena dampaknya sudah sangat destruktif sekali. Betul. Sangat membunuh sekali. Udah banyak yang ketipu ratusan juta, udah banyak yang kehilangan nyawa dan lain sebagainya. Dan ketika kamu mengatakan semua santet itu palsu, semua santet itu bohong, kalaupun ada yang meninggal karena itu either itu racun, tekanan psikologis, atau bahkan kemarin ada kasus dukun santet akhirnya diperiksa, isinya senapan api. Kenapa dukun pakai senjata api? Kan aneh. Emang dia nggak bisa taruh batako di sana. Artinya kan semua pembuktian pun semua kasus baik kasus, semua kasus baik kasus dalam kalau kita cek ya, itu nggak pernah yang namanya misalnya ada tukang santet ditangkap yang ternyata memang supranatural, dari itu racun atau kejahatan yang lain. Betul. Dan bahkan ada kasus ini, ada satu orang ingin mencelakakan suaminya karena perkara rumah. Akhirnya dia dari satu dukun ke dukun yang lain, semuanya klaim bisa, dan akhirnya tahu apa? Semua dukun itu kerjasama. Akhirnya melakukan pembunuhan berencana. Allah. Demi dapat duit kan? Dan si suami diracun, bukan diledakkan perutnya atau ditanam paku. Betul. Nah, itu yang aku lawan. Yang aku bikin sedih adalah ketika aku baca di sebuah WA group, Ferry Irwandi ini adalah ancaman paling serius pada ketauhidan dan gitu? Dia sering orang akan semakin jauh dari agama.
Tapi aku yakin sih, berarti aku yakin mereka pasti sepakat ketika kita katakan bahwasanya orang-orang kayak gini syirik. Itu aku pasti sepakat. Yang membuat mereka akhirnya merasa ke-trigger karena mereka merasa antum nyerang mereka. Padahal tidak sama sekali. Padahal antum nggak pernah ngomong bahwasanya, contoh ya misalnya ruqyah itu adalah sesuatu yang bohong. Nggak pernah. Nggak pernah. Kan? Bahwasanya kita tuh nggak perlu diruqyah, nggak pernah. Nggak pernah. Karena itu ada di dalam dalil kan maksudnya. Ya artinya sebenarnya menurutku salah pahaman sih. Dan bahkan ketika ada yang ngomong kayak gitu, aku orang pertama yang ngebelain. Lu nggak boleh ngomong kayak gitu. Yang gue lakukan ini edukasi, bukan soal menang kalah. Benar. Dan bukan soalan praktek agama. Iya, enggak, ini soalan cara berpikir. Iya. Jadi aneh menurutku, dan makanya ketika ini aku coba konklusikan, aku juga harus ngakuin dan aku harus menilai aku manusia dengan segala kekurangan. Dan untuk bidang yang memang aku nggak bisa pertanggungjawabkan secara apapun ya. Ya lebih baik aku bertanya kepada orang yang emang benar-benar mempelajari itu. Maka salah satunya ya Ustadz Felix, mungkin juga aku juga udah ngerencanain diskusi sama Ustadz Faizar langsung. Aku pernah ngobrol sama Ustadz Faizar, mumpung ini ada kata-kata Ustadz Faizar. Aku pernah ngobrol semenjak ketika aku jelasin, aku pernah bahas tentang masalah santet juga ketika sama Dr. Richard. Dan beliau langsung WhatsApp ke aku. Aku lalu menyampaikan pada beliau, Ustadz, kita nggak pernah meragukan keilmuan Ustadz. Dan Ustadz mengambil daripada kitab-kitab yang autentik, kita juga yakin. Dan aku juga jelasin pada semua orang, Ustadz Faizar tuh tidak pernah kita ragukan ketauhidannya. Dan Ustadz Faizar itu melawan dukun. Betul, melawan dukun. Di berbagai konten kalian jangan langsung ngambil konklusi kepada Ustadz Faizar mendukung perdukunan yang enggak, dia selalu kalian ke dokter gitu loh. Benar. Ke dokter semua kontennya. Nah itu artinya Ustadz Faizar menurutku sangat bijak sekali sebenarnya. Nah sebenarnya jadi menurutku yang orang banyak salah paham adalah orang salah paham ketika kita ngomong bahwasanya ini adalah sesuatu yang nggak ada. Orang bilang bahwa kita nyerang mereka. Padahal nggak juga sih. Kalaupun berbeda pendapat ya kan boleh juga. Artinya berbeda pendapat di dalam Islam kan udah wajar ya. Mazhab aja ada banyak ya. Betul. Artinya kan kalau bisa kita bilang ya kita nggak yakin karena bagiku secara pribadi itu lebih banyak harus dikaji secara medis dulu menurutku. Nah kalau misalnya secara medis itu misalnya nggak ada penjelasan dan misalnya ada penjelasan misalnya dari siapapun, ya toh bukan itu yang kita perangin, gitu kan? Yang kita perangin adalah yang perkara-perkara kayak gini nih, yang membuat orang akhirnya justru menjauhkan mereka daripada Allah dan memudahkan mereka untuk ditipu, gitu maksudnya. Nah itu kan semua orang sepakat kalau kayak gitu. Ya seharusnya kan seperti itu ya, semua orang seharusnya sepakat seperti itu. Tapi ya karena yang menjalaninya langsung itu yang bikin aku bertanya kenapa jadinya kayak gini ya. Padahal kecuali dari awal tuh aku bilang udah tepikanlah semuanya, ya nggak ada yang ini bla 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 bla. Dan mereka merasa terserang, oke. Padahal dari awal Ustadz mungkin juga ngikutin batasan goib itu udah aku perjelas banget nih. Betul banget, udah jelas. Artinya goib kita nggak pernah nyentuh perkara-perkara keimanan. Alladzina yu'minuna bil goib adalah orang yang beriman pada perkara goib. Dan kita tidak ada yang kita nggak ada yang kita nggak yakin perkara goib itu maksudnya. Iya betul. Beberapa itu bilang wah sihir kan ada dalam Al-Quran. Ya memang. Dan sama kayak mukjizat gitu. Gue meyakini Rasul punya mukjizat. Ada yang lucu. Lu ngerti gak? Jadi gini. Iya gimana? Jadi gini ya. Ada orang bilang kan sihir kan ada di dalam Al-Quran. Iya. Dan sihir kan haram Ustaz. Iya. Kenapa Ustaz nonton magic? Lah. Sebentar. Tapi bener juga ya. Kenapa? Karena magic diartikan sebagai sihir. Artinya dia bilang gak boleh nonton sihir, gak boleh nonton magic, gak boleh baca Harry Potter. Karena itu bahas tentang sihir. Aku bilang sebentar. Kita itu salah satu kelemahan kita adalah jump to conclusion itu tadi. Jadi ketika kita bilang bahwa saya sihir ada, seolah-olah orang yang kemudian, mohon maaf ya, banyak sudah terbukti yang dikatakan dukun sebagai santet ternyata cuma permainan racun. Ya kan? Itu kan sudah terbukti. Nah, tidak semua itu berarti kita katakan santet. Nah kalau misalnya ada yang berpendapat bahwasanya santet termasuk sihir, iya, but not this one. Bukan yang antum perangi ini gitu maksudnya. Jadi artinya tidak semua yang bunuh orang lewat yang katanya so called santet adalah sihir. Gitu maksudnya. Bisa jadi memang pembunuhan terencana dan faktanya memang seperti itu. Nah itu maksudnya. Justru yang belum pernah ditemukan adalah yang benar-benar yang pakai jin. Itu dia maksudnya. Kalau gimana cara membuktikannya juga? Iya nggak bisa. Jadi aneh. Misalnya kayak ini ada ketemu paku di perut orang, udah banyak case tadinya dan udah banyak pula di banknya secara empiris. Dulu tuh yang sempat ke di bank jelas tuh orang yang bertelur itu loh. Ya ternyata dia punya kelainan psikologi dan terbukti kalau dia masukin sendiri dan dia punya obsesi dan fantasi kalau dia bisa bertelur. Nah masalah paku juga di salah satu narasumberku di rumah sakit jiwa. Dia orang yang ngurusin ODGJ. Dia bilang punya kecenderungan beberapa pasien skizofrenia itu menelan benda-benda kecil. Dan masukin paku di dalam badannya. Iya, itu tuh banyak sekali dan bukan
bukan satu dua sesuatu yang luar biasa atau jarang terjadi. Nah, artinya ada sindrom namanya Pica. Nah, terus kemarin ke Om Deddy Corbuzier sekalipun yang ya kalau ngomong praktisi sulap dan tipu-tipu ini nggak ada yang lebih atas dari dia. Dia praktisi sihir kayaknya. Iya, dia the true. Dia bisa ngilang gitu kan, dia bisa terbang. Enggak, lu mau bawa siapa lagi gitu loh. Dia sendiri menjelaskan secara off cam gimana operasi gaib dilakukan dan itu biasa dalam sulap. Iya, memang betul. Makanya orang kan tadi kalau dia nggak bisa jelasin, dia nggak punya ilmu, dia langsung bilang ini magic. Konfirmasi, ya itu karena otak kita manusia itu didesain untuk mencari konklusi paling simpel. Aku mau cerita lagi. Oke, gimana tadi? Ini menarik banget. Lu tahu tentang masa Eropa, Dark Age Eropa? Tahu yang Witch Hunt. Iya. Itu kan persis sama kan? Iya. Nah pertanyaannya apakah kemudian kita dikatakan kalau kita terjadi di situ kita nggak percaya goib? Ya kita percaya but not this one. Tapi di masa itu karena keterbatasan pengetahuan mereka merasa bahwa ini adalah witchcraft. Ya kan? Ini witchcraft kata mereka. Terus ada orang bilang enggak, ini lu kotor, lu jorok gitu maksudnya, lu sanitasinya nggak benar. Enggak, ini witchcraft. Akhirnya yang ngomong-ngomong kayak gitu kan dibakar. Lah ilmuwan-ilmuwan dibakar. Orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki, oh ini ada yang berbahaya di sini, coba dilihat dulu, dibakar. Karena dianggap mereka lah kemudian witch yang menyebarkan penyakit itu kan ya. Akhirnya setelah dibakar-bakar, khususnya perempuan-perempuan yang berambut merah, setelah berhenti wabahnya karena memang waktunya berhenti, orang bilang benar kan? Iya. Ya kan? Kayak gitu kan? Iya. Sama kayak misalnya keyakinan-keyakinan di Indonesia. Nah, istriku itu lahirnya namanya Solihah. Terus? Sakit-sakitan. Wow. Diganti nama. Jadi Parsini. Berhenti sakitnya. Pertanyaannya, apakah itu adalah memang karena keberatan nama? Ganti nama jadi sembuh. Sama kayak karena Solehah keberatan. Sama kayak awalnya dikasih nama Mulyono. Iya, terus ganti nama jadi Oke. Ya. Nah, jadi itu kan namanya tadi kan sugesti kan ya. Contoh kayak gini. Aku coba bayangin, andai kan ada orang namanya bagus, diganti nama malah mati. Apa kata dukunnya? Kalau nggak diganti nama lebih cepat mati dia. Bisa kan ambil pemenangnya itu kan. Dan mereka itu sangat ahli trik loh, Dad. Memang.